Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 23 April 2025. Total sudah 3 hari berturut-turut dia diperiksa. Hasbi juga jalani pemeriksaan pada Selasa, 22 April 2025, dan Senin, 21 Januari 2025. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama HH, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika, melalui keterangan tertulis kepada wartawan. Tessa menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran dana tindak pidana pencucian uang yang diduga diterima Hasbi dari hasil suap atau gratifikasi terkait pengkondisian perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Pemeriksaan terkait dugaan TPPU di lingkungan Mahkamah Agung, ucapnya. Diketahui, Hasbi kembali terseret dalam 2 perkara hukum, yakni dugaan suap pengkondisian perkara yang melibatkan Direktur Utama PT, Wahana Adiawarna, Menas Erwin Johansyah, serta dugaan TPPU yang turut menyeret finalis Indonesian Idol 2014, Windy Yunita Bastari Usman, dan kakaknya, Rinaldo Septariando, sebagai tersangka. Kedua perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan. Dalam kasus sebelumnya, Hasbi telah divonis bersalah karena menerima suap sebesar 11,2 miliar rupiah dan gratifikasi senilai 630 juta rupiah, terkait pengaturan perkara di Mahkamah Agung. Ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Apabila denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Di sisi lain, KPK juga membenarkan bahwa mereka telah memeriksa Hakim Mahkamah Konstitusi, Ridwan Mansur, pada Kamis, 16 Januari 2025. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, tupoksi, Ridwan saat menjabat sebagai panitera di Mahkamah Agung periode 2021-2023. Diperiksa terkait tupoksi yang bersangkutan, Ridwan, sebagai panitera MA, ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardika. Tessa menambahkan bahwa pemeriksaan terhadap Ridwan dilakukan dalam rangka pengembangan kasus dugaan suap pengkondisian perkara yang menjerat ex-sekretaris MA, Hasbi Hasan. Ia menegaskan bahwa Ridwan hanya dimintai keterangan sebagai saksi dan tidak berkaitan dengan indikasi korupsi dalam sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari penyidik, terakhir, yang bersangkutan memang benar dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka perkara Hasbi Hasan, di kasus suapnya, jelas Tessa. Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada informasi dari tim penyidik mengenai kemungkinan Ridwan akan dijerat sebagai tersangka. Belum terinfo, tutupnya. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan berkomentar.